Engkau sungguh baik dan suka mengampuni, kasih setiamu berlimpah bagi semua yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita hening sejenak. Kita akui dosa dan kekurangan kita sambil mohon pengampunan dari Tuhan, agar kita semua yang ikut ambil bagian dalam perayaan mengenang 40 hari berpulangnya Ibu Santi Rofa dilayakan ambil bagian dalam perayaan ini. Allah yang Maha Kuasa, dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Pada perayaan ini kita berdoa juga untuk Octavianus James yang berulang tahun ke-37, dan juga ulang tahun ketiga bagi Kristiani Octavia Elka Goe. Semoga Tuhan mendampingi mereka dalam perjalanan hidup selanjutnya. Kita berdoa secara khusus untuk perjalanan jiwa dan keselamatan kekal dari Ibu Santi Rofa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau selalu memperhatikan setiap orang meskipun berdosa dan mengingkari Engkau. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami akan belas kasih dan kerahiman-Mu yang menyelamatkan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marah karena Tuhan mengasihi kota Niniwe, maka berdoalah ia kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku, aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, yang menyesali malapetaka yang hendak didatangkannya. Itulah sebabnya aku melarikan diri ke Tarsis. Maka sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada aku hidup. Tetapi Tuhan bersabda, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar dari kota Niniwe dan tinggal di sebelah timurnya. Di situ ia mendirikan sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi di atas kota itu. Lalu atas bantuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak yang menaungi kepala Yunus, agar ia terhibur dari kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita atas pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika kerajaan Mesir atas perintah pula, datanglah seekor ular yang menggeret pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penunjukan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu redalah ia lesu dan berharap supaya mati. Ia berkata, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi Tuhan bersabda kepada Yunus, layakkah engkau marah kepada pohon jarak itu? Jawab Yunus, selayaknya aku marah sampai mati. Tuhan lalu bersabda, engkau sayang akan pohon jarak itu, padahal tidak sedikit pun engkau berjerih payah dan tidak pula engkau menumbuhkannya. Pohon itu tumbuh dalam satu malam dan binasa pula dalam satu malam. Manakah aku tidak sayang akan kota Niniwe yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang,
dengan ternaknya yang begitu banyak. Padahal mereka itu tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk menanggapi menjadi anak. Dalam roh itu kita akan berseru Aba ya Bapa. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarilah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya. Maka Yesus berkata kepada mereka, bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya. Dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, selamat malam. Kalau ditanya, saya pernah ditanya, dan pertanyaan itu ulang-ulang kali ditanyakan. Kalau para suster, bruder, terus para romo yang biarawan, pasti mereka mengikrarkan kaul. Ada 3 kaul, mereka ikrarkan 3 kaul. Kaul kemiskinan, lebih tepatnya kesederhanaan, lalu ketaatan, kemurnian. Dulu waktu masih frater, saya ditanya, menurutmu kaul yang paling sulit bagimu itu apa? Lalu waktu itu saya menjawab kaul kemurnian. Soal tidak menikah itu hanya salah satu aspek dari kaul kemurnian, hanya salah satu. Masih ada aspek yang lain, soal murninya motivasi, lalu murninya pelayanan. Jadi soal menikah atau tidaknya itu hanya salah satu aspek dari kaul kemurnian. Waktu itu saya menjawab yang paling sulit adalah kaul kemurnian. Lalu baru-baru ini ada yang bertanya lagi, Romo, menurut Romo kaul yang paling sulit itu apa? Saya menjawab kaul ketaatan. Terus mereka tanya, kenapa kaul ketaatan? Bukankah kaul kemiskinan yang paling sulit? Kenapa? Karena banyak romo-romo sekarang pamer harta katanya. Iya, katanya begitu.
Tapi bagi saya kaul yang paling sulit bagi saya saat ini adalah kaul ketaatan. Taat untuk hidup sederhana, taat untuk hidup murni. Percuma kalau saya hidup sederhana, tapi kalau saya tidak taat juga sama saja. Maka yang paling sulit adalah ketaatan. Dan ternyata kira-kira seperti itu juga penghayatan iman kita. Kita tahu bahwa akar dari semua dosa adalah apa, Bapak Ibu? Ketidaktaatan. Akar dari semua dosa adalah ketidaktaatan. Dosa pertama kali Adam dan Hawa juga karena ketidaktaatan. Akar dari semua dosa adalah ketidaktaatan. Kalau bacaan-bacaan yang kita dengarkan seputar kematian, ya, paling bacaan-bacaan Injil itu seputar misalnya, percayalah padaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya. Atau akulah jalan kebenaran dan kehidupan, akulah kebangkitan dan kehidupan, ya. Lalu atau misal teks Injil tentang Maria dan Marta menangis karena Lazarus meninggal, lalu Tuhan Yesus datang untuk membangkitkan Lazarus, ya. Paling kurang lebih 4 atau 5 bacaan Injil itu yang sering kita dengarkan. Tapi pada hari ini kita mendengarkan 2 bacaan yang menurut saya menarik. Ini bacaan harian misa hari ini, ya. Bacaan harian hari ini. Bacaan pertama tadi dari Yunus. Beberapa hari terakhir ini kalau Bapak Ibu yang ikut misa harian atau sering baca di rumah atau merenungkan bacaan harian, beberapa hari terakhir ini dikisahkan tentang kisah Nabi Yunus yang masuk ke dalam perut ikan, lalu ikan itu kita makan. Kisahnya hari ini menjadi gambar, salah satu gambaran sampai manusia sampai pada saat ini juga melakukan apa yang seperti dilakukan oleh si Yunus ini. Contoh, ya, saya mengambil contoh soal menyimpan dendam. Ini soal menyimpan dendam. Kita mendengarkan kisah si Yunus tadi dan mendengarkan kisah Nabi Yunus tadi. Dia itu melihat bahwa segala sesuatu yang tidak beres itu penyebabnya bukan dia, tapi hal di luar dirinya. Maka Tuhan Allah tadi mengatakan, layakkah engkau marah Yunus? Layakkah engkau marah? Maksudnya adalah bahwa dengan kata lain, bukankah penyebab semua itu adalah kamu? Kita ingat dia menghendaki supaya dirinya mati, ya. Tadi dia menghendaki supaya dirinya mati. Tapi ketika kepanasan dia berteduh di bawah pohon jarak itu, lalu ada ular datang menyapu pohon itu sampai layu, lalu matahari panas, lalu dia mengeluh. Padahal dia meminta sendiri, lebih baik mati saja. Tapi pada saat muncul hal-hal yang mengancam kematian, mengancam nyawanya, dia protes. Maka Tuhan Allah mengatakan, layakkah engkau marah Yunus? Bukankah engkau menjadi penyebab semua ini? Begitupun ketika dia masih dalam perut ikan, itu pun kehendaknya sendiri. Tapi dia akhirnya mempersalahkan Tuhan. Ini soal ketidaktaatan. Saya ngambil contoh, ada satu pengalaman yang menarik. Kita semua ini pasti pernah sakit hati, ya, pasti. Ada yang menyakiti kita, pasti. Lalu pasti kita setelah sakit hati itu kita menyimpan dendam. Itu juga pasti. Salah satu cara kita melampiaskan dendam kita itu misalnya seperti yang terjadi dalam diri Yunus ini, atau tokoh-tokoh lain dalam perjanjian lama itu, misalnya dalam diri Lot. Tuhan Allah bilang begini, sudah, semuanya ini biar saya yang atur, kalian jalan. Sudah, semua ketidakberesan ini biar saya yang urus, kalian jalan maju terus. Tapi apa yang dilakukan oleh Lot? Dia maju, jalan, tapi dia tidak puas. Dia masih lihat ke belakang begini. Dia masih tidak puas. Dendamnya tadi itu dia mau lampiaskan dengan cara melihat bagaimana Tuhan memperlakukan mereka,
Bagaimana Tuhan membalas dendam itu kepada mereka? Padahal Tuhan Allah bilang, kalian jalan saja, ini urusan saya. Soal orang-orang yang pernah menyakiti kita, ya, kita kecewa karena apapun itu, ya seperti dalam kisah Lot dan Yunus, Tuhan Allah mengatakan, sudah ini urusan saya, kalian hidup terus, maju terus, jalan terus, ini urusan saya. Tapi kita itu kayaknya tidak puas kalau misalnya belum lihat ke belakang dan bilang, mampus, rasain suwangi misalnya, rasain kalau suwangi gitu kan, makan orang misalnya kan. Kadang kita punya keinginan kita untuk balas dendam, itu kepuasan kita itu di situ. Padahal dengan pengalaman-pengalaman yang lain, Tuhan Allah itu bilang, hei Nelly, sudahlah, kamu sudah, yang itu yang berlalu sudah, kamu jalan terus. Tapi kayaknya manusiawi kita lebih bermain, lalu kita melihat ke belakang seperti tadi. Semoga Tuhan membalas mereka, tidak puas banget lagi, mampus, mati kau misalnya, ya. Sadar atau tidak, itu salah satu bentuk ketidaktaatan kita. Kalau kita sudah selamat dari banyak hal yang misalnya mengancam kenyamanan kita, berarti kan Tuhan itu punya rencana bahwa kamu hidupmu masih berlanjut ke depan. Yang ini urusan saya, kamu maju terus. Tapi tadi karena ketidaktaatan, kita masih menoleh ke belakang. Maka supaya bisa lolos dari itu, apa yang kita buat di dalam bacaan Injil tadi di dalam bacaan pertama itu dikatakan kalimat yang paling terakhir, ya, sebelum kita masuk ke Injil, kalimat terakhir di bacaan pertama tadi itu dikatakan begini, orang-orang itu tidak mampu membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Bapak Ibu tahu maksud dari tangan kiri dan tangan kanan? Maksudnya apa? Ini bukan soal tangan kiri dan tangan kanan, bukan. Kalau kita sering, misalnya kalau kita bepergian jauh, atau misalnya ya kita bepergian jauh, lalu ada keluarga yang misalnya pulang, kita pulang lalu ada keluarga yang misalnya bilang, nanti jangan lupa buah tangan, ya. Atau jangan lupa oleh-oleh, jangan lupa buah tangan. Tidak mampu membedakan tangan kiri dan tangan kanan, artinya tidak mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang namanya buah tangan itu selalu yang baik, selalu yang baik. Masalahnya kalau orang sudah tidak taat, maka sulit untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka kita masuk ke dalam bacaan Injil, itulah solusinya. Kita sebutkan, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu persis di dalam doa Bapa kami. Beberapa kali Bapak Ibu ini sudah pernah mendengar juga. Salah satu doa yang sangat sempurna yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah doa Bapa kami. Doa Bapa kami yang kita doakan sampai sekarang itu ada dasar kitab sucinya. Kalau Salam Maria ada atau tidak? Hah? Salam Maria ada atau tidak di dalam kitab suci? Tidak ada. Yang diajarkan Tuhan Yesus hanya Bapa kami, hanya Bapa kami. Jadi kalau doa-doa itu tidak terlalu panjang, ya. Jangan terpanjang-panjang doa. Kalau mau doa yang benar, doa Bapa kami saja cukup. Kita itu kadang sudah tidak taat, tapi pada saat disuruh untuk doanya panjang sekali. Apalagi doa sebelum makan, ya kan? Doa sebelum makan itu kadang panjang-panjang. Tuhan Allah, Bapa Allah, Putra Allah, Roh Kudus disebut semua. Terus setelah itu diakhiri dengan apa? Doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa Bapa kami. Ngapain? Sudah tahu tidak sempurna, ngapain langsung doa Bapa kami saja, kan? Kenapa harus panjang-panjang? Iman kita lebih sering tidak taat, tapi kalau doa taat panjang-panjang. Tadi kita kenalkan juga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya. Kalau dalam doa Bapa kami bunyinya apa? Berilah kami rezeki pada hari ini. Itu yang kita doakan terus.
Jadi kalau mau rezekimu ada besok lagi, doa lagi. Kan doa rumusannya kan berilah kami rezeki pada hari ini. Rumusannya bukan berikanlah kami rezeki 1 minggu ke depan Tuhan Allah. Tidak. Berilah kami rezeki hari ini. Kalau mau rezekimu ada besok, doa lagi. Lusa mau ada lagi, doa lagi. Ya. Karena rumusannya jelas, berilah kami rezeki hari ini. Dan yang berikut, ampunilah dosa-dosa kami seperti kami pun. Artinya kita kalau Tuhan Allah mengampuni kita, berarti kita juga harus mengampuni orang. Ya, tidak ada yang salah, benar Bapak, benar. Ya. Kalau mau dosa kita diampuni oleh Tuhan Allah, kita juga harus mengampuni orang lain. Jangan kita ikut sakramen tobat terus, tapi giliran orang datang minta maaf kepada kita, kita tutup pintu. Ya, jangan. Ya. Kalau orang mau minta maaf, itu di dalam kitab Putra Sirat 3 minggu yang lalu kalau tidak salah, hari Minggu. Yang bisa di 3 rasa waktu itu pasti ingat, saya khotbah tentang itu. Di kitab Putra Sirat dikatakan, jauhilah pertikaian, maka kamu akan mengurangi. Tidak bisa semua. Jauhilah pertikaian, maka kamu akan mengurangi jumlah dosamu. Tidak apa-apa, permusuhan ada dosanya juga kan? Tidak apa-apa. Jauhilah pertikaian, maka kamu akan mengurangi jumlah dosamu. Jadi kalau orang yang minta maaf, berarti dia ingin menjauhi pertikaian. Kalau dia ingin menjauhi pertikaian, berarti dia ingin mengurangi jumlah dosanya. Tugas kita adalah mengampuni. Jangan bilang tidak apa-apa, santai saja Romo, tidak apa-apa. Misalnya nanti di akhir saya akan bilang minta maaf nanti karena saya datang terlambat, bukan karena sengaja, karena macet. Ya kan? Karena macet. Lalu nanti jangan bilang tidak apa-apa Romo, ya jangan. Kami maafkan Romo, begitu ya. Karena saya juga mau mengurangi jumlah dosa saya. Ya, jangan bilang tidak apa-apa Romo, tapi dalam hati terlambat terus. Tertawa lebih kencang yang begini kan, berarti benar. Ya. Yang benar saya sudah bilang, kalau saya minta maaf, saya ingin mengurangi jumlah dosa saya. Nanti setelah ini harus bilang, kami maafkan Romo, rame-rame ya nanti ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita mohon ketaatan kita supaya kita mengurangi jumlah dosa kita. Karena supaya kita ingat bahwa akar dari semua dosa adalah ketidaktaatan, maka kalau kita ingin supaya jumlah dosa kita dikurangi, maka kita mohon rahmat dari Tuhan untuk taat. Tuhan memberkati kita. Rahmatan kekal untuk Mama Santi Rova, semoga Engkau berkenan memberikan panah hidup kekal kepadanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mensyukuri anugerah hidup yang Kau limpahkan kepada hamba-Mu Octavianus James yang merayakan hari ulang tahun ke-37. Semoga Engkau mendampingi dalam perjalanan hidupnya selanjutnya. Marilah kita mohon. Kami mohon rahmat dan penyertaan-Mu juga untuk Kristiani Octavia Etonggoe yang merayakan hari ulang tahun ke-3. Semoga Engkau mendampingi pertumbuhan hidupnya dan memberkati usaha dan karya kedua orang tuanya. Marilah kita mohon. Bapa, inilah doa-doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Amen.
persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh masalah yang Allah Bapa yang Maha Setia, berkatilah roti dan anggur yang kami persembahkan ini. Semoga kami kau satukan dengan Yesus Kristus Putramu yang telah mengorbankan segalanya untuk keselamatan kami, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagungan. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru, Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau bersyukur, diberkatilah yang datang dalam nama-Mu. Terpujilah Engkau. Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dapat. Agunglah misteri iman kita. Dan kebangkitan Kristus kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohani. Ingatlah akan hamba-Mu Mama Santi Rova, 40 hari yang lalu beralih dari dunia ini menghadap hadirat. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau
dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh pelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala ganggu, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama Dan bersama Kristus. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan
ampunilah dosa kami sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, rezeki rohani telah kami terima dalam perjamuan kudus ini. Semoga peziarahan kami di dunia ini senantiasa mengarah kepadamu, seraya menantikan kedatangan kembali Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Saya minta maaf tadi saya terlambat. Jangan jawab biasa dong. Maksudnya biasa dong, ini sudah terlambat terus kan? Saya tidak tahu kalau di situ ada konser. Kalau saya tahu saya nonton dulu ini. Saya kejebak ya. Jadi saya tidak tahu. Saya minta maaf. Tadi saya agak telat. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian yang hadir dalam perayaan ini dalam niat-niat baik kita, karya dan pelayanan kita, kesehatan kita, dan juga perjalanan jiwa dari Mama Santi Ropa selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara yang terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dengan hidup. Syukur kepada Allah. Mari kita siapkan lagu penutup Bunda Penolong Abadi bait 1 dan 2.